Ini si Bahar kenapa lagi nih? Ngamuk-ngamuk, marah-marah, menuntut orang untuk memuliakan dia, mengklaim bahwa kelompok habaib ini kayu gaharu yang kalau dibakar itu semakin wangi. Orang yang pinter merasa itu biasanya kebalikannya, merasa pintar. Nah itu berarti tolol tuh, berarti bodoh tuh. Merasa suci, berarti dia itu kotor tuh. Butuh pengakuan bahwa mereka suci, berarti sesungguhnya dia kotor. Itu ya konsep berpikirnya. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Silahkan kalian hina sesuka hati. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka kalian. Siapa yang menjatuhkan kehormatan Ba'alawi? Yang menjatuhkan kehormatan Ba'alawi itu bukan kita, bukan orang lain. Ente, kelompok ente sendiri yang menjatuhkan ente. Nih ya, saya kasih tahu ya, kehormatannya dan lain sebagainya. Itu ente. Salah satunya ya Bahar. Salah satunya ya peran Rizik Syihab. Ya salah satunya peran Ali Jin dan yang lainnya. Mereka ini Novel Ali Drus, gak kesebut tuh, Taufik Asyegab, Hanif Alatos. Lah mereka yang menjatuhkan kehormatan mereka sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Ente yang membuat kehormatan kalian itu jatuh. Ya, begitu. Silakan kalian hina-hina. Nggak ada kita menghina-hina. Ente yang menghinakan diri ente sendiri. Kalian yang menghinakan diri kalian sendiri. Oleh siapa? Bukan oleh orang lain. Oleh kalian. Oleh perilaku kalian, ucapan kalian, sikap kalian. Biar ente paham itu. Biar bisa introspeksi diri. Muncul ini semua itu gara-gara kalian, bukan dari eksternal. Kalian. Gimana sih? Gak mau introspeksi banget nih orang. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban. Wah, diamnya Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah sebuah jawaban, saudara-saudara. Ini bagian dari diam emang si Bahar nih ngomong. Ini bukan diam, ente koar-koar. Ente itu berupaya, berusaha ya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kalian sebagai zuriyah Nabi, bahwa kalian memang harus dimuliakan, harus dihormati, harus dicintai, harus diikuti. Kan itu ya. Enggak diam kalian selama ini. Mana ada diam Rizik Syihab, Asagolok, Pedang, Badik. Itu diam. Enggak. Kalian melawan kok. Cuma sayang sekali dagelan. Jadi nggak diam, mereka itu nggak diam, melawan. Diamnya nggak diam kok. Kalian berupaya, cuma nggak nyampe di masyarakat. Kenapa nggak nyampe? Karena nggak nyambung pembelaan kalian dan gugatan Kiai Imam dan yang lainnya nggak nyambung. Malah ketika kalian membela, ya kalian ngoceh tidak diam, itu seperti bernafas di dalam lumpur. Ya. Semakin sering bernafas, semakin cepat mati itu. Gak bernafas saja akan mati, apalagi bernafas di dalam lumpur, mati. Paham gak? Paham gak? Jadi kalian itu gak diam, kalian melawan. Tetapi melawannya kalian seperti bernafas di dalam lumpur. Semakin sering bernafas, semakin cepat kematian akan menghampiri. Lanjut dulu nih. Apa akan dia katakan? Bahwa saya Auman Singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Wah, terlalu mahal Auman Singa membalas gonggongan anjing-anjing. Bayangkan, yang ngomong Auman Singa itu siapa? Dia kan, mereka kan, kelompok mereka sendiri kan, bukan orang lain. Ini itu adalah mereka, sekelompok orang yang pakir kehormatan, pakir pencintaan, pakir pemuliaan, pakir apa lagi? Mereka orang-orang pakir yang terus meminta untuk dimuliakan, terus
terus meminta, maksa untuk dicintai, maksa untuk diikuti. Sampai-sampai Taufik Assegaf, barang siapa orang yang mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib, itu akan tersesat. Itu kan maksa namanya. Maksa masyarakat itu mengikuti mereka. Maksa, saudara. Bahkan saking ingin maksanya kepada masyarakat, dia posisikan kelompok mereka di atas Al-Quran. Biadab apa tidak? Kan biadab ini namanya. Taufik Assegaf ini yang ngomong. Susah kalau kita mau mengatakan oknum. Ini ketua RA-nya. Ketua RA-nya, catat. Ngomong kayak gitu. Saking ingin dicintainya, saking ingin diikutinya, saking ingin dihormati dan dimuliakannya, sampai-sampai mereka berani mengatakan, memposisikan kelompok mereka di atas Al-Quran. Dibuktikan dengan kalimat, siapa orang yang mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib akan tersesat. Gila gak kira-kira? Pakir mereka, orang-orang pakir. Kasihan. Mental. Itu urusan mental ya. Urusan mental. Kasihan. Ya, terobsesi menjadi cucu Nabi. Ya akhirnya kayak gini. Maksa dimuliakan, maksa dihormati, maksa dicintai. Kami seperti auman singa. Nih, satu kali lagi saya katakan, orang yang benar-benar punya auman singa itu tak akan mengklaim dirinya punya auman seperti auman singa. Sama aja. Orang pintar itu tak akan pernah mengklaim bahwa dirinya pintar. Orang alim tak akan pernah ngeklaim bahwa dirinya orang alim. Orang mulia tak akan pernah mengklaim bahwa dirinya orang mulia. Orang suci tak akan pernah mengklaim bahwa dirinya orang suci. Tetapi kebalikannya, kalau orang ngeklaim, ngaku-ngaku saya orang suci, saya alim, saya orang mulia, lah itu berarti kan itu kebalikannya. Dia orang kotor, orang bodoh, orang hina. Itu kenapa yang mulia butuh pengakuan orang lain? Apalagi pengakuannya sambil maksa supaya diaku bahwa mereka mulia, suci. Kasihan. Mental. Ini urusan mental. Lanjut dulu nih. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditembak semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang kayak gini tuh siap memenggal musuh-musuh Allah. Sejak kapan Allah punya musuh? Cok, sejak kapan Allah punya musuh? Sejak kapan? Kami seperti kayu baru yang kalau dibakar semerbak wanginya. Seperti besi yang kalau dibakar akan punya seperti pedang yang menghunus. Kan yang ngomong bukan orang lain, bukan dari luar kelompok Ba'alawi, mereka sendiri kan yang ngomong. Artinya kan ngeklaim aja, terobsesi menjadi cucu Nabi. Akhirnya menuntut orang untuk memuliakan mereka, mencintai mereka, menghormati, mengagungkan dan lain sebagainya. Hei, ketahuilah wahai masyarakat Indonesia yang muslim khususnya, ya, Anda harus paham karakter model beginian, ya. Ini orang-orang yang mentalnya bagi saya harus diperiksa, kasihan. Itu penyakit loh. Bagi saya itu penyakit, orang yang menuntut supaya orang lain menghormati, memuliakan, mencintai, mengikutinya. Menuntut, bukan ngalir dengan sendirinya, bukan karena ucapannya, akhlaknya, adabnya, sikapnya dan lain sebagainya, lalu orang lain masyarakat menghormati, memuliakan, mencintai, mengikuti, bukan, tetapi menuntut.
Masyarakat muliakan kami, cintai kami. Kami itu bak seperti kayu gaharu. Kami itu kaum Ba'alwi, orang-orang mulia, orang-orang suci leh. Yang kayak gini tuh kebalikannya sekali lagi. Itu penyakit loh. Itu bukan main-main, itu penyakit itu. Kalau otomatis beda cerita, ya. Tapi kalau maksa, meminta sambil memaksa menghormati, mencintai, memuliakan, itu penyakit. Kalau ngalir itu yang memang bonus saja, masyarakat memberikan penghormatan, kecintaan, pemuliaan, lalu kemudian masyarakat mengikuti karena ada timbal balik efek positif kepada masyarakat, ngajak masyarakat kepada jalan yang benar, akhlaknya dididik dengan baik dan lain sebagainya. Kan itu timbal balik, itu natural, itu wajar. Ya, tapi kalau maksa masyarakat supaya mengikuti, mencintai, itu penyakit itu. Itu penyakit. Kasihan sekali ya, ini sekelompok orang yang ngaku cucu Nabi punya mental kayak gini. Saya kira Nabi Muhammad juga tidak ngemis untuk dimuliakan, dihormati, dicintai. Tidak ngemis tuh. Ini aja sekelompok orang yang ngaku cucunya, aduh kacau. Untung saja batal. Gimana kalau benar coba? Ini mencoreng nama baik Rasulullah SAW. Teruslah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.